Bonjour. Bonjour. Oke, sekarang Study France lagi ditemenin sama dua kakak cantik ini, ada Kak Mercy dan Kak Vero Halo. yang tinggal di Prancis. Kita ngobrol bareng soal COVID-19 di Prancis. Gimana sih kondisinya kalau menurut Kak Mercy dan Kak Vero, dan apa sih yang mereka rasakan di confinement ini, di lockdown sekarang ini gitu. Oke, sebelum kita mulai ini bincang-bincangnya, mungkin kita bisa kenalan dulu sama Kak Mercy, tinggalnya di kota apa sih, terus udah berapa lama di Prancis, sama Kak Vero juga. Oke, Kak Mercy bisa kenalin nih diri siapa? Ok. Bonjour, je suis Merci. Je suis indonésienne et j'habite à Saint-Quentin en France depuis l'année dernière. Bahasa Indonesia apa sih, Kak? Iya, nama saya Merci. Saya tinggal di kota Saint-Quentin dari tahun lalu. Itu kotanya ada di utara Prancis. Kalau Kak Vera gimana nih, Kak? Boleh kenalin diri? Bonjour, je m'appelle Véronica, j'habite en France depuis 5 ans ou 6 ans et j'habite à Pau, au sud de la France. Nama saya Veronica, saya tinggal di Pau, di selatan di Prancis. Nah, Kak Mercy, Kak Vero, jadi adik-adik di Indonesia nih masih minim lah update soal keadaan Prancis seperti apa sih, terutama untuk mereka dan juga orang tua yang mau ke Prancis untuk studi tahun depan gitu. Mungkin Kak Mercy, Kak Vero bisa cerita mengenai hal tersebut. Gimana sih sekarang kondisinya di Prancis secara umum? Oke, jadi dari awal itu, aku cerita dari awal ya, tanggal 29 Februari di Prancis ada 43 kasus coronavirus. Itu awalnya banget bulan Februari. Nah, dari 43 kasus ini lama-lama jadi naik, bertambahnya cepet banget, sampai tanggal 31 Maret, itu langsung ada 7.500 kasus dalam sehari. Itu kira-kira 7.500 dalam sehari. Jadi sebulan itu cepet banget. Tapi menurut aku Prancis lumayan serius ya, walaupun dari awalnya mungkin agak telat dalam penanganan COVID-19 ini. Tapi setelah itu Prancis menurut aku serius banget nanganin COVID. Dan sekarang tanggal 24 April itu kemarin ya, tanggal 24 April datanya ada 1.700 kasus. Jadi dari 7.000 kasus itu karena ada lockdown, kasusnya jadi turun dari 7.000 jadi sekarang ada 1.700. Jauh dong ya, Kak ya, dari 7.000. Iya, jauh banget. Kalau dari Kak Vero gimana, Kak? Menurut aku sih sama ya, pemerintah ini mungkin walaupun agak telat menangani, soalnya kan kita mikirnya masih di Asia, jadi belum mungkin sampai ke sini, sampai ada kasus-kasus yang bermunculan di sini. Itu pemerintah langsung sigap, yang tadinya aku dengar tuh mereka tuh nggak mau lockdown, tiba-tiba Perdana Menterinya kalau nggak salah yang bilang pertama nggak akan lockdown, tiba-tiba Presiden mengumumkan langsung lockdown gitu. Jadi menurut aku mereka cukup sigap, dan untuk keluar saat ini tuh kan butuh atestation, itu maksudnya kayak surat untuk menyatakan keperluan penting apa untuk keluar, kalau nggak kan karena kalau nggak ada gitu atau nggak penting tapi keluar itu ada dendanya. Jadi menurut aku sih bagus gitu apa yang mereka lakukan, dan pemerintah cukup bertanggung jawab ya. Jadi untuk salarié yang di rumah gitu yang nggak kerja, kita tuh tetap dapat gaji kita. Jadi tetap nggak was-was gitu, kita mau makan apa gitu, kita gimana nanti gitu, tetap kita boleh keluar belanja, kita tetap dapat gaji, kita di rumah aja, keluar kalau perlu. Jadi cukup efektif untuk menangani penyebaran COVID yang cukup cepat ini gitu. Oke, jadi tuh emang dari pemerintah Perancisnya tuh nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, tapi ada solusi juga lah ya gitu. Jadi nggak yang asal lockdown terus nggak jelas, tapi benar-benar semuanya tuh udah terstruktur gitu. Jadi apa yang kalian nggak boleh lakukan,
dan apa yang masih bisa dilakukan gitu walaupun dalam lockdown ini. Iya, jadi awalnya itu emang banyak orang Prancis yang nggak mematuhi ya. Tapi setelah ada denda, orang-orang mulai stay at home gitu. Dari awalnya masih banyak banget orang yang keluar, terus sama anak-anaknya juga ke taman dan lain-lain. Nah itu juga yang bikin kasusnya naik gitu, dari awalnya sedikit naik melonjak tinggi itu karena banyak orang yang masih pada keluar rumah terus jalan-jalan ke taman dan lain-lain. Nah karena ada lockdown ini, terus juga pemerintah ngeluarin denda bagi orang yang melanggar itu, jadi orang semakin dikit yang melanggar karena dendanya juga lumayan kan. Tadi yang di awal itu pertama 135 euro untuk pelanggaran pertama. Itu berapa rupiah tuh ya? Kira-kira 2 juta kali ya? Sekitar ya? Iya, sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya? Iya, sekitar 2 jutaan kan? Itu untuk pelanggaran pertama. Yang kedua, kalau kita melanggar lagi, kita kena denda 200 euro. Jadi dendanya itu naik setiap pelanggaran. Terus yang ketiga, tadi berapa? 3.750 euro. 50 juta yang ketiga. Dan itu pasti, itu kan pasti didenda. Ya. Itu pasti didenda karena banyak banget kontrol di sini. Kalau masih melanggar juga bus itu juga polisi itu muter-muter terus meriksa semuanya. Ya aku lihat sih aku juga ngeliat sih di TV kalau memang polisi itu di mana-mana di Perancis. Nah kalau masih ada yang langgar juga, kan udah didenda nih. Ketiga mungkin dia punya uang lah ya, let's say punya uang harus bayar. Nah kalau masih ngelanggar juga, yang keempat apakah masih ada hukuman lagi? Iya, ada. Kalau yang keempat itu bisa masuk penjara selama 6 bulan. Oh, oke. Dan orang-orang Perancis takut ya, maksudnya jadi respect lah sama peraturan yang pemerintah buat. Iya. Karena kita juga mikirin orang-orang yang harus kerja di luar rumah di masa pandemik ini kan. Contohnya kayak dokter, perawat gitu. Kita berusaha gimana caranya supaya virus ini bisa paling nggak membaik lah dengan cara stay at home. Right. Nah, kalau Kak Vero selama confinement ini, selama lockdown ini, apakah berapa kali keluar rumah selama berapa bulan? Udah 2 bulan ya kira-kira ya confinement ya? Iya, udah sejak tanggal berapa ya? Tanggal 21 ya Kak Mercy ya? 21 Februari. Kayaknya konfirmasi itu bulan Maret, Februari. Ya, bulan 21 Februari, kalau salah, akhir. Maret ya? Maret, kayaknya aku juga tanggal 11 atau tanggal 14 gitu. Iya, emang. Jadi udah lama juga. Selama bulan ini keluar nggak? Kan tadi katanya iya boleh sih keluar. Kalau aku sih jujur keluar. Maksudnya keluarnya tapi maksudnya yang penting gitu, menghindari kontak dari orang lain gitu kan. Dan aku selalu bawa atestasiun aku, surat keterangan kenapa keluar. Dan aku pernah kena kontrol juga. Soalnya kan mertua aku kan tinggalnya di kampanye. Jadi kan harus, maksudnya daripada mereka yang keluar gitu makan, kita belanja banyak, kita stok di rumah mereka, dan kita maksudnya cuma kontaknya tuh paling ke keluarga, sama pas dari swalayannya gitu atau supermarketnya langsung buru-buru cuci tangan, mandi, baru ke sana gitu. Dan pernah kena kontrol dan polisi lihat, dan selama itu kita bisa justify kenapa, alasannya logis, dia biarin aja. Tapi berarti kontrol tuh pasti di mana-mana ya polisi. Iya. Kalau Kak Mercy pernah kena kontrol nggak Kak kalau lagi keluar? Apa aman? Enggak sih, karena aku pagi-pagi banget tuh. Pagi-pagi banget ke taman, terus lari cuma sejam doang, pulang. Capek Kak. Taman juga di depan doang kan. Kayak cuma 200 meter lah dari rumah. Buat olahraga doang ya keluarnya? Iya. Mungkin Kak Mercy, Kak Vero kan
kenal ayah kerabat adalah orang Indonesia yang di Perancis juga. Nah, kondisi mereka tuh gimana sekarang? Apakah ada yang ya mudah-mudahan sih nggak ada. Apakah ada yang terinfeksi atau ternyata semuanya baik-baik aja gitu? Semuanya baik-baik aja. Yang aku kenal ya. Ya. Kan dulu aku guru bahasa Prancis juga, terus banyak banget murid yang ada di sini yang lagi di sini. Mereka baik-baik aja sih. Ya, yang aku tahu mereka baik-baik aja. Cuman mungkin udah mulai bosen tinggal di rumah. Ya. Tapi ya sehat-sehat sih. Oke, kalau Kak Vero mungkin teman-teman Indonesia yang Kak Vero kenal, gimana sekarang keadaannya? Apakah baik-baik aja? Beruntungnya sih nggak ada yang nggak ada yang terkena ya virusnya. Tapi mereka baik-baik aja, paling sama keluhannya gitu kan, di rumah aja, bosan, agak bingung mau ngapain, apa yang mau ditonton lagi sama orang sih. Ya, cuma beruntungnya nggak ada yang kena. Karena memang masih banyak nih anak-anak yang di luar rumah tuh masih banyak banget. Anak-anak kecil pun masih banyak banget yang main tanpa masker, tanpa ya kadang masih pakai celana doang anak cowok gitu kan. Nah ini menurut kalian nih gimana? Mungkin kan kita nggak tahu nih, mungkin ada nanti anak-anak SMA yang nonton video ini, mungkin ternyata mereka masih keluar juga gitu, masih ngumpul sama teman-temannya. Nah mungkin ada yang mau sampai ini buat teman-teman di Indonesia. Ya lebih hati aja ya. Maksudnya ini serius gitu, bukan kalaupun keluar untuk ngobrol, ketemu orang yang nggak penting, itu kayaknya nggak usah dulu ya, itu ada waktunya nanti. Kalau misalnya virusnya udah mereda, kita udah menemukan vaksinnya gitu, itu bisa nanti dilakuin gitu. Daripada nanti sekarang keluar, nanti ujung-ujungnya malah nggak bisa ketemu selamanya gitu kan. Amit-amit ya sampai ya. Tapi kalau memang keluar karena kerja, kan sekarang di Indonesia kan banyak yang pekerja harian ya dengan gaji harian. Mereka kan terpaksa. Jadi kalau itu sih aku masih bisa ngerti ya, kan nggak punya pilihan lain gitu. Dan aku rasa pemerintah di Indonesia belum semampu di Perancis yang bisa membantu semua orang gitu kan. Rakyat Indonesia juga populasinya lebih banyak di sini, lebih tinggi, dan pemerintah Indonesia belum mampu gitu kan. Jadi ya kita sebagai pribadi masing-masing gitu lebih mawas diri aja. Gitu sih.